Halo semuanya, selamat datang di video hari ke-8 dari 10 hari mahir Microsoft Excel untuk pemula. Di video kali ini kita akan belajar tentang tools yang sangat penting di Microsoft Excel, yaitu pivot table. Tapi sebelum masuk ke materinya ya, teman-teman bisa download dulu file latihannya lewat link di deskripsi di bawah ini ya. Ya tujuannya supaya nanti teman-teman bisa nonton video ini sambil praktek. Ya, jadi teman-teman bisa lebih menguasai lagi tentang materinya ya. Nah, kalau udah di-download, teman-teman bisa buka file latihannya dan kita masuk ke materinya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pivot table ya. Jadi pivot table adalah tools ataupun fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk menganalisa data secara cepat dan juga efisien. Ya, jadi kalau teman-teman punya data seperti ini, ya teman-teman bisa menganalisanya ya, merangkumnya dan membuat tabel interaktif ya dengan sudut pandang yang berbeda dengan cepat dan juga efisien tanpa menggunakan rumus-rumus yang rumit ya. Jadi bakal lebih cepat ya kalau teman-teman membuat analisa dari data yang banyak seperti ini menggunakan pivot table ya. Nah, sebelum teman-teman membuat pivot table ya, ada beberapa aturannya ya. Yang pertama, untuk kepala tabelnya itu harus satu baris seperti ini ya, jadi nggak boleh dua baris. Jadi kalau teman-teman punya data yang kepala tabelnya ada dua baris ya, teman-teman bisa sesuaikan aja dulu ya. Lalu selanjutnya tidak ada merge and center di dalam data. Jadi misalkan teman-teman di sini di merge and center ya, mending disesuaikan aja dulu ya, dihapus merge and centernya ya, supaya nanti bisa dianalisa dengan mudah menggunakan pivot table ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman punya data misalkan angka seperti ini ya, jadi pastikan itu format isinya di dalam kolom itu sama semua ya, jadi formatnya itu rapi. Misalnya di sini angka ya angka semua sampai bawah ya, jadi nanti datanya lebih mudah lagi untuk dianalisis. Nah, kalau ketiga syarat itu sudah terpenuhi ya, teman-teman bisa langsung membuat pivot table. Nah, gimana caranya membuat pivot table ya, teman-teman bisa yang pertama, untuk sel yang aktif pastikan ada di data yang ingin dibuat pivot table ya. Misalkan di sini itu terserah. Yang penting jangan di keluar di sini. Itu nggak bisa ya teman-teman. Ya, pastikan ada di sini. Lalu teman-teman ke tab menu insert ya. Lalu pilih pivot table dan pilih from table or range ya. Nah, nanti akan muncul ya tab dialog ataupun kotak dialog seperti ini. Dan juga di sebelah kiri ya, di sini ya, teman-teman bisa lihat datanya itu sudah terseleksi ya. Artinya data ini yang akan digunakan untuk pivot table ya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ya, table atau range-nya yang diseleksi itu adalah yang di sini ya. Jadi sudah otomatis. Lalu selanjutnya, di mana teman-teman ingin membuat pivot table-nya ya, apakah di worksheet yang baru atau di worksheet yang sudah ada ya di sini ya. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana aja, karena ini untuk video edukasi ya, supaya mudah dipahami ya. Di sini saya akan membuat pivot table di sheet ini aja ya. Nah, lalu di sini bisa pilih nih lokasinya di mana ya. Saya pilih di sini aja. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah ada area untuk membuat pivot table. Nah, di sebelah kanan seperti ini ya, akan muncul pivot table field ya, seperti ini ya. Nah, di sini ada nomor, tanggal, manajer dan lain-lain. Itu dari mana? Itu mengacu pada kepala tabel teman-teman di sini ya, yang sudah diseleksi untuk dibuat pivot table. Nah, lalu di sebelah kanannya di sini ada field yang harus teman-teman isi. Nah, apa aja? Ada 4 pondasinya, yaitu untuk membuat pivot table. Yang pertama ada filter, ada columns, row, dan juga values. Nah, untuk filter ini ya, jika teman-teman memasukkan datanya ke filter, itu artinya akan dibuatkan filter dari data tersebut ya. Lalu selanjutnya ada kolom. Ini artinya setiap data yang dimasukkan ke dalam columns akan dibuatkan sebuah kolom. Lalu ada rows. Ini artinya data yang dimasukkan ke dalam rows akan dibuatkan sebuah baris ya. Lalu selanjutnya ada values ya. Jadi data yang dimasukkan di sini akan dibuatkan sebuah value atau nilai yang bisa diolah lagi ya. Apakah dijumlahkan, ya dikalikan, pokoknya diolah lagi di pivot table-nya. Jadi langsung aja kita buat pivot table-nya ya. Jadi misalkan di sini teman-teman pengen membuat sebuah analisis data tentang siapa saja ya manajer yang melakukan penjualan barang terbanyak ya per produknya. Jadi langsung aja ya caranya, teman-teman di sini untuk manajer kita geser ke rows ya seperti ini. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk nama manajernya akan dibuatkan baris seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk produknya kita buatkan geser ke kolom ya, tinggal klik dan juga tarik ke sini ya, drag and drop.
Nah, seperti ini. Nah, ketika dimasukkan ke kolom, ya, maka nama produknya akan dibuatkan sebuah kolom seperti ini. Nah, lalu untuk values ya, kita akan buat dari jumlah barang di sini. Nah, kita lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, maka kita sudah mendapatkan sebuah analisa data tentang siapa saja manajer ya dengan penjualan terbanyak ya per produknya. Jadi misalnya di sini untuk produk Nokia ya, manajer yang melakukan penjualan terbanyak ada di Ovi ya dengan 576 produk terjual. Nah, gimana misalkan teman ingin membatalkan data tersebut? Ya, teman-teman bisa klik dan tarik lagi ke sini ya sampai muncul tanda X ya, maka akan terhapus seperti ini ya. Misalkan kita contohkan lagi untuk kolomnya juga kita hapus seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ingin membalik datanya ya, jadi teman-teman ingin mendapatkan data ya penjualan produk terbanyak per manager ya, jadi dibalik aja ya teman-teman, tinggal produknya dimasukkan ke rows ya, untuk manajer dimasukkan ke columns ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman ingin menambahkan sebuah filter, gimana caranya? Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan filter untuk sumber penjualannya ya, jadi misalkan di sini ada sumbernya, kolom sumber kita masukkan ke filter. Nah, maka di sini sudah ada filter untuk sumber penjualannya. Ya, kalau misalkan kita klik di sini ya, ini ada sumber penjualannya, apakah dari agen, Instagram, Shopee, TikTok. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan hanya penjualan untuk sumbernya dari Instagram saja ya, teman-teman udah klik aja seperti ini, lalu klik OK. Maka di sini hanya menampilkan data penjualan dengan sumbernya yaitu Instagram ya. Misalkan kita ganti menjadi Shopee, misalkan di sini kita klik OK. Nah, maka di sini sudah menampilkan ya data penjualan sumbernya dari Shopee ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat beberapa sumber ya, teman-teman bisa checklist di sini ya. Nah, nanti tinggal checklist di bagian yang ingin ditampilkan. Misalkan hanya di toko online ya, Shopee dan juga Tokopedia, pastikan yang tercentang itu hanya di Shopee dan juga Tokopedia seperti ini. Lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah ada nih data penjualan per produk untuk masing-masing manajer ya, dengan sumber penjualannya yaitu di Shopee dan juga Tokopedia. Nah, ini juga bisa di close ya, kalau teman-teman mau menutupnya tinggal klik aja close di sini. Nah, sekarang gimana misalkan teman-teman mau menampilkan lagi pivot table field-nya ya, teman-teman tinggal ke pivot table analyze di sini, lalu klik di bagian field list ya, klik satu kali. Nah, maka akan muncul lagi pivot table field-nya ya. Nah, itu dia teman-teman untuk materi pivot table kali ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang pivot table ya, dan itu cuma dasarnya ya teman-teman. Masih ada banyak lagi yang bisa dieksplor daripada pivot table ini ya. Nah, mungkin saya akan buat lagi di video yang lain ya, karena itu cukup panjang ya videonya nanti. Dan sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya, 10-20 menit aja ya teman-teman, latihan lagi tapi tanpa melihat video tutorial ini ya. Tujuannya nanti supaya teman-teman diharapkan lebih menguasai materinya lagi. Nah, kalau teman-teman sudah merasa menguasai materi pivot table-nya ya, teman-teman bisa buka file roadmap PDF yang sudah saya bagikan di video roadmap ya, di video pertama. Nah, teman-teman di situ checklist di bagian skill yang sudah dikuasai hari ini ya, supaya teman-teman tahu nih udah belajar skill apa aja hari ini dan udah menguasai skill apa aja sebelumnya. Nah, mungkin itu dulu ya untuk materi kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya Agus Febian dan sampai ketemu di video selanjutnya.